Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Shalom GKSS. Hari ini kita akan beribadah Minggu 28 Juni 2020 yang akan dipimpin oleh Pendeta Alex Yampa. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari PKJ 58 bait yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia menjadikan kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing untuk kita semua terambil dari Mazmur 37 ayat 25 sampai 28. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 308 bait pertama. Jemaat sekalian, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, pandanglah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Mari kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 43
baiknya yang pertama. Mari kita mendengarkan berita anugerah. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut, kita responi berita anugerah, menyanyi NKB 17, baiknya yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang kudus ini, kami jemaat-Mu boleh berkumpul beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau melayakkan kami dan hadir dalam ibadah ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memperkenankan kami. Kami juga bersyukur bahwa kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mohon Engkau berkenan bersabda kepada kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh memahami dan mengerti firman-Mu. Kami boleh memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami mendengar. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sabutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini. Dari bacaan ini kita hendak merenungkan dan memahaminya di bawah satu tema, buah ketaatan. Firman ini mengajarkan
bahwa dengan taat sepenuhnya pada Tuhan ada jaminan berkat, sehingga memungkinkan kita menjadi berkat bagi sesama. Sidang jemaat yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kata taat atau ketaatan, sering kita dengar. Bahkan hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Arti dari kata taat atau ketaatan adalah tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Dalam bahasa Ibrani, tentang ketaatan itu dinyatakan dengan kata syama, yang berarti mendengar atau mendengarkan, mengindahkan, menaati orang yang sedang berbicara. Tentang ketaatan ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan kita, terlebih aspek keberimanan kita. Karena itu, soal beriman diperlukan yang namanya taat. Diperlukan yang namanya ketaatan sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi ujian iman. Bacaan kita saat ini berkisah tentang ujian iman yang dihadapi oleh Abraham, yang merupakan peristiwa besar yang dicatat dalam Alkitab. Dan boleh dikatakan bahwa ini adalah puncak cerita tentang Abraham yang menampakkan ketaatannya, yang menampakkan kesetiaannya kepada Allah. Bagaimana tidak, saudara-saudara, bahwa Allah menjanjikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Janji itu disampaikan Allah saat usia Abraham dan usia istrinya sudah sangat lanjut, yang secara manusia dan secara medis tidak mungkin lagi memiliki anak. Namun Abraham percaya dan taat kepada janji itu. Dalam ketaatan menunggu, maka janji itu dipenuhi oleh Allah. Abraham lolos ujian ketaatan menunggu. Namun ujian Allah tidak berhenti sampai di situ saja. Abraham diuji lagi untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Menghadapi ujian ini, saudara, bisa saja Abraham protes kepada Tuhan Allah dan mengatakan bahwa bukankah Allah telah menjanjikan banyak keturunan kepadaku, tetapi ini baru satu anak. Dan Allah sudah memerintahkan, Allah sudah memintanya untuk dikorbankan. Namun menghadapi semua ini, Abraham tetap taat kepada Allah. Dalam bacaan kita dikatakan, pagi-pagi benar Abraham sudah bersiap diri bersama dengan bujangnya dan anaknya Ishak untuk berangkat ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anak. Mungkin ada yang bertanya, saudara, mengapa Ishak yang harus dipersembahkan? Mengapa bukan lembu sapi, mengapa bukan kambing atau domba yang dipersembahkan?
satu hal yang menarik, bahwa Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anak tunggalnya karena Allah ingin Abraham memberi yang terbaik di dalam hidupnya. Yang terbaik bagi Abraham ialah anaknya. Itulah yang terbaik yang dia punya. Ishak bagi Abraham adalah berkat terbesar dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Itu pertanyaan bagi saudara dan saya. Diri kita ini, waktu kita ini, harta dan tenaga kita ini, jika kita menganggapnya bahwa itulah yang terbaik, sudahkah kita mempersembahkan dan memberikannya dengan ketulusan hati kepada Tuhan? Dalam bacaan kita tertulis, ketika Abraham tiba di Gunung Moria, diambilnya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab sama sekali tidak mencatat bahwa Abraham melakukannya dengan berat hati. Tidak bersungut-sungut kepada Allah. Ia melakukan semua karena ketaatan kepada Tuhan Allah. Sebab Abraham sadar bahwa anaknya Ishak adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan melihat ketaatan Abraham dan Ishak. Itu yang luar biasa. Dalam ketaatan itu, kemudian Ishak tidak jadi dikorbankan. Tuhan menyediakan berkat. Seekor domba untuk menjadi persembahan sebagai pengganti Ishak. Di Gunung Moria, Allah menyediakan berkat. Dan berkat itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat, dikaitkan dengan tema kita tadi, buah ketaatan, juga mengajar kita untuk mempercayai Allah dalam segala hal, lalu taat kepadanya, menuruti perintahnya, maka jaminan berkat akan tersedia dan memungkinkan kita juga menjadi berkat. Perlu kita sadari bahwa taat ataupun ketaatan memang itu berat. Kenapa dikatakan berat? Karena di situ dibutuhkan pengorbanan. Namun saudara, akhir dari semua ketaatan itu akan berbuah manis. Bahwa Allah akan membalas ketaatan kita dengan berkat melimpah. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah dalam menjalani ujian iman kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah ketaatan padanya seperti Abraham. Bahwa ujung dari ketaatannya adalah berkat melimpah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu pula dipahami bahwa pemanggilan Abraham tidak hanya disertai dengan janji penyertaan dan berkat, tetapi di sana ada juga kewajiban dan tuntutan bahwa Allah menuntut ketaatan dan penyerahan pribadi kepadanya agar dapat menerima janji itu.
Ketaatan dan penyerahan pada Tuhan Allah paling tidak mencakup 3 hal. Pertama, ketaatan pada perintah-Nya. Terlebih ketaatan kepada firman-Nya. Kenapa harus taat kepada firman Allah? Karena firman itu adalah sulu, pelita bagi kaki kita, terang pada jalan kita. Karena itu kita perlu taat kepada firman Allah. Hal yang kedua, ketaatan kepada perintah-Nya. Dan yang ketiga, sungguh menjalankan hidup secara benar. Abraham telah melakukan ketiga hal ini dengan baik. Dan tentu ini pun menjadi bahagian saudara dan saya. Bagian kita sebagai jemaat Tuhan. Untuk itulah sebagai orang Kristen perlu sungguh-sungguh memahami dalam konteks kehidupan kita. Baik itu kita sebagai orang tua, kita sebagai pemuda, anak-anak dan remaja. Bahwa kita ini diutus dan dipanggil Tuhan, ditempatkan Tuhan di tengah dunia ini, bukan hanya menikmati penyertaan-Nya, bukan hanya untuk menikmati berkat-Nya, tetapi mesti kita melayani dan memuliakan Tuhan dengan taat, sesuai dengan talenta, karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita. Jadi panggilan Tuhan menuntut ketaatan dari yang dipanggilnya, seperti Abraham itu. Tuhan menuntut ketaatan kita yang dilandasi atas kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya. Karena itu saudara, mari kita tingkatkan ketaatan pada Tuhan. Kenapa kita sebagai jemaat Tuhan harus meningkatkan ketaatan kita dalam pelayanan kita? Karena Alkitab berkata, ketidaktaatan mengakibatkan dosa dan putusnya hubungan atau relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Saudara-saudara, sebagaimana kita pahami bahwa berkat Tuhan itu sebagai buah dari ketaatan kita, maka untuk mewujudkan ketaatan, meresponi berkat Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat. Berkat untuk siapa? Berkat untuk sesama. Karena itu fokus kita adalah pergi menjadi berkat, bukan hanya menunggu pemenuhan berkat seperti yang banyak orang harapkan dari Tuhan. Kalau sudah terima berkat, hanya mampu mengatakan haleluya, hanya mampu mengatakan puji Tuhan, Tuhanku luar biasa. Hanya sampai di situ. Abraham sungguh memahami perintah Tuhan Allah. Karena itu melalui berkat yang Tuhan beri, kemudian Abraham menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah sesungguhnya fokus kita dengan berkat yang sudah kita terima. Maka kita harus menjadi saluran berkat. Bagi siapa? Bagi orang di sekeliling kita. Karena itu, mari kita berlomba menjadi orang Kristen penyalur berkat melalui pelayanan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 tertulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai penerus yang baik dari kasih karunia Allah.
Saudara-saudara, ada langkah-langkah untuk menjadi saluran berkat. Ada 3 langkah yang hendak kita pahami apabila ingin menjadi saluran berkat. Pertama, memimpin orang ke jalan yang benar. Yang kedua, menolong yang lain menanggung beban. Dan yang ketiga, senantiasa berbuat baik. Itulah 3 langkah. 3 hal yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan ini sebagai wujud ketaatan kita. Ada 1 hal yang perlu jemaat dan kita sebagai umatnya pahami, bahwa ketaatan kita kepada Allah kita wujudkan dalam ketaatan kita kepada pemerintah. Dalam situasi sekarang di mana dunia ini dilanda oleh penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19, melanda negara kita, melanda daerah di mana kita tinggal, merebak di kota Makassar ini. Pemerintah kita telah memberikan petunjuk, pedoman untuk kita patuhi, mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita taat terhadap semua ini, itulah wujud ketaatan kita kepada Allah. Orang Kristen, saudara dan saya sebagai jemaat, kita dituntut juga untuk mewujudkan ketaatan kita yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, pelayanan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Mari kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur karena Tuhan sudah melayakkan kami, terlebih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu pada saat ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami taat kepada Allah yang kami wujudkan dalam ketaatan kami dalam menjalani kehidupan bersama-sama, terlebih taat kepada pemerintah kami. Bapa di sorga, buah dari ketaatan itu Tuhan menyatakan berkat kepada kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Shalom. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, dari rumah tangga lepas rumah tangga. Kami mohon Tuhan tetap memberkati, memelihara dan melindungi seluruh jemaat-Mu.
Terlebih di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Sekalipun jemaatmu beribadah bersama dari rumah saja, tetapi kami percaya bahwa Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau tetap menuntun, membimbing dan memelihara jemaatmu ini dalam membangun persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan firman yang telah didengar saat ini, biarlah menguatkan iman dan percaya jemaatmu, sehingga mereka semua tetap setia dan taat kepadamu, yang mereka wujudkan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai, memelihara mereka. Terlebih dalam situasi pada saat ini, menghadapi sakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang merajalela di muka bumi ini, yang setiap saat bisa mengancam kehidupan kami sebagai jemaat. Tolong ya Tuhan, lindungi jemaat-Mu dari penyakit ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken di jemaat Shalom. Pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk melayani Tuhan bersama dengan jemaat, membangun persekutuan jemaat Shalom. Kami percaya Tuhan memakai mereka masing-masing sebagai alat di tangan-Mu. Program-program yang mereka tetapkan, biarlah berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para tua-tua jemaat. Tolong lindungi dan pelihara tua-tua jemaat. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat menjalani hidup kehidupan ini. Kami percaya apabila Tuhan tetap bersama mereka, mereka akan kuat menjalani kehidupan, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bersukacita, yang berulang tahun, terlebih seminggu yang lalu ini, dan juga yang akan berulang tahun dalam seminggu ke depan. Tolong lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi seluruh jemaat yang berulang tahun. Biarlah mereka tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menganugerahkan umur ketambahan setahun lagi bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Kami mohon Tuhan tetap memberkati dan memakai gereja-Mu ini untuk mewartakan kabar baik. Berikanlah ketaatan kepada semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai melayani di Gereja Kristen Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat sinode sampai kepada jemaat-jemaat. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kami di Kota Makassar ini. Tolong berkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih dalam menghadapi situasi pada saat ini akibat COVID-19. Biarlah Engkau memberikan mereka kemampuan untuk bekerja sama dengan semua stakeholder, bekerja sama dengan seluruh rakyat. Biarlah kami sebagai rakyat boleh patuh dan taat kepada petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang bertugas menangani para pasien COVID-19, bahkan menangani pasien-pasien yang sakit lainnya. Para dokter, para perawat, relawan, TNI, Polri, atau siapapun, Tuhan berkati pelayanan mereka. Lindungi mereka Tuhan dalam memberikan pelayanan, terlebih kepada seluruh pasien. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
Juga kami berdoa untuk anak-anak anggota jemaat yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, yang akan mengikuti tes lanjutan CPNS. Kalau ada di antara anggota jemaat atau anak-anak anggota jemaat, tolong Tuhan buka pintu berkat bagi mereka. Kami percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya mereka tidak sia-sia. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Shalom, terlebih pengadaan tanah, bahwa tanah yang dihibahkan oleh salah satu anggota jemaat, Ibu almarhumah Udin Bokem, sampai saat ini belum ada titik terang. Tolong ya Tuhan, buka jalan untuk ini. Jangan biarkan jemaatmu ini bergumul. Kami percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Ada waktunya Tuhan mendengarkan seluruh jemaatmu yang bergumul dan berdoa untuk tanah ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, inilah doa kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan. Bapa, saat ini jemaatmu akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai dalam pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sambil kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan bait yang kedua.
Kasih dan jemaat, mari kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 182, baitnya yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus untuk selesainya ibadah kita di minggu ini 28 Juni 2020 yang sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Syafra Sarjana Teologi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, kiranya Tuhan Yesus memberkati terus dalam pelayanan, dalam aktivitas dan dalam rumah tangga. Terima kasih juga kepada tim yang mempersiapkan dan meluangkan waktu untuk pelayanan ini. Jemaat yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendukung pelayanan kita yang akan datang, majelis jemaat akan mengunjungi jemaat di rumah-rumah untuk mengumpulkan persembahan yang telah dikumpulkan dan dipersiapkan selama pelayanan, selama ibadah dari bulan Maret sampai bulan Juni ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah ibadah kita. Kiranya kita semua masih tetap sabar dan setia mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap setia berdoa sehingga pada waktunya kita bisa beribadah kembali bersama di rumah Tuhan, di gereja. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayatnya yang pertama.